Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Sally Alexandra. Pemirsa, Iran dan Israel sepakat untuk gencatan senjata. Tapi kalau kita kilas balik bagaimana perang berlangsung, harga minyak naik hingga mencapai hampir $80 per barel. Bahkan pemirsa, Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak global. Bagaimana jika konflik kembali terjadi? Apa dampaknya untuk Indonesia? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Pak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional tahun 2020-2024. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam semuanya. Kemudian juga hadir bersama dengan kami anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Komarudin. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita hadirkan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden dengan title baru, Mas Fitra Faisal. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga kami hadirkan untuk Anda pemirsa, Wijayanto Samirin, ekonom dan pengajar Universitas Paramadina. Selamat malam, Pak Wija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sebelum kita bahas mengenai dampaknya, ancaman jika konflik kembali terjadi, kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel masih terus memanas. Meskipun Presiden Donald Trump telah menyatakan kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata, bukan berarti perang berakhir. Apalagi Iran sempat mengancam akan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur paling krusial dalam lalu lintas perdagangan minyak di seluruh dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya mewaspadai sejumlah dampak yang muncul akibat konflik Iran dan Israel terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya yang akan berpengaruh dari ketegangan dua negara adalah melonjaknya harga minyak dunia dan pelemahan ekonomi global. Dua hal ini dikhawatirkan bisa menekan APBN. Melihat perkembangan perekonomian global nasional, situasi yang terus bergejolak dan berkembang. Dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8%. Itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai $78 per barel, naik hampir sekitar 9%, meskipun kemudian sekarang mengalami koreksi. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mengantisipasi hal ini dengan menaikkan produksi minyak dalam negeri atau lifting. Dan sekali lagi saya katakan bahwa sekarang ini pemerintah Indonesia atas arahan Bapak Presiden Prabowo tidak ada cara lain apapun kita lakukan untuk meningkatkan lifting. Memang ini pekerjaan berat, ini pekerjaan jangka panjang, tapi harus kita lakukan. Negara kita kalau kita mau kuat, maka kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam kita dalam mengisi kebutuhan nasional kita. Saat ini harga minyak dunia kembali turun di kisaran $65 Amerika per barel pasca pengumuman gencatan senjata. Sementara lifting minyak mentah Indonesia tahun ini ditargetkan 605.000 barel per hari. Nah pemirsa, meskipun sudah gencatan senjata, apakah konflik mungkin saja akan terjadi kembali? Saya akan coba langsung ke Pak Wija. Pak Wija, kalau Anda bisa menganalisis bagaimana kemudian perang yang terjadi antara Iran dan juga Israel, apakah mungkin akan terjadi konflik kembali? Tentunya kita berharap tidak akan muncul lagi ya, itu harapan kita. Tapi potensi muncul sangat mungkin, karena kita melihat gaya Trump itu kan selalu berubah-ubah ya, apakah itu terkait tarif, terkait berbagai hal, perang Ukraina, nah sekarang terkait perang Iran-Israel. Kita lihat dalam 2 minggu terakhir sebenarnya kan berubah-ubah. Jadi potensi memanas lagi masih ada, tapi possibility-nya rendah. Saya melihat gencatan senjata ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak dan kemungkinan besar akan bertahan lama. Tetapi kita juga harus ingat, kita punya PR besar yang tidak tersentuh, yaitu trade war. Jadi bukan berarti ketika perang Iran-Israel ini mereda, dunia tidak punya masalah, kita punya tumpukan masalah. Dan saya yakin dalam waktu dekat Trump akan mulai mengeluarkan statement-statement lagi tentang trade war, apalagi janji 90 hari
masa penundaan tarif itu kan berakhir 9 Juli. Jadi dunia ini akan berpindah dari satu krisis ke krisis. Dan ini menarik untuk disimak. Yang jelas Mbak Celia, perang ini hadir di saat yang sangat tidak tepat bagi Indonesia. Kita sedang mengalami masalah domestik, penurunan daya beli. Kemudian ditumpuk lagi dengan permasalahan trade war yang diakibatkan oleh kebijakan Trump. Belum tuntas muncul war yang sesungguhnya. Jadi ketika tumpukan paling tinggi perang Israel kemudian Iran itu mereda, ini blessing bagi kita sehingga kita bisa fokus kepada dua permasalahan yang kita hadapi yang lain yang sebenarnya juga memerlukan respon yang sangat urgent. Berarti artinya maksud Anda adalah ketegangan global ini akan terus berlangsung begitu? Saya melihat ada beberapa lapis permasalahan dan selama Presiden Trump masih mempertahankan style selama seperti yang dia sudah tunjukkan dalam beberapa bulan ini, dunia tidak akan pernah tenang. Nanti muncul isu apa lagi? Dan saya rasa yang paling penting bagi negara seperti Indonesia adalah be prepare. Untuk memperbaiki diri, memperkuat diri. Be prepare. Pak Satya, nah kalau misalnya Anda bisa lihat saat ini Pak, yang jadi perhatian kita juga adalah ancaman dari Iran untuk menutup Selat Hormuz. Ini apa yang terjadi jika Selat Hormuz itu ditutup? Dan apakah Den memang sudah memprediksikan, memproyeksikan apa yang mungkin akan dilakukan, simulasinya? Seperti apa nih Pak? Jadi begini, pada waktu saya di Dewan Energi Nasional, kita pernah melakukan stress test. Ya, jadi kalau kita melihat, ini kan kategori namanya krisis dan darurat energi. Jadi kalau krisis itu lebih banyak kepada supply. Jadi tidak terpenuhi supply, tapi kalau darurat itu apabila ada infrastruktur yang terganggu. Nah, kita melihat ini dalam konteks keresdaren, ya, di dalam skala nasional. Nah, Selat Hormuz menjadi salah satu infrastruktur yang kita amatin betul kalau sampai terjadi, karena load daripada impor kita itu sekitar 250.000 barel tuh lewat ke Selat Hormuz. Ya, kita punya juga yang di Afrika, Afrika itu ada di Angola, ada di Nigeria, dan juga ada di US. Nah, sebagian kecil ya. Maka kenapa kita lihat begitu mereka sudah mulai mengotak-atik Selat Hormuz, kita lihat possibility-nya. Di sana itu ada West East Pipeline. Jadi di sana ada dari Abqaiq sampai ke mana, ke Yanbu kalau salah ya, itu yang menuju ke Red Sea. Itu pipa yang kapasitasnya sekitar 5 juta barel per hari. Nah, sementara kita sekitar 250.000. Itu kita berebut dengan India, China, dan even US. Karena mereka semua lewat Hormuz semua. Hormuz itu kapasitasnya sekitar 20 sampai 21 juta barel per day. Masih di bawah daripada Selat Malaka. Ya, tapi tetap aja tinggi. Sehingga apabila kita nggak kebagian untuk pipa itu juga menjadi salah satu konsideran. Yang kedua itu infrastruktur di Irak ya. Irak Utara itu mulai Kirkuk ke Yehan, itu juga ada satu pipeline. Di luar daripada dua infrastruktur yang ada, hanya ada port yang ada di bawah, di UAE itu di bawah, yaitu yang menjadi andalan kalau memang Hormuz itu ditutup. Tetapi kan ini berebut, ya, karena kebutuhan daripada pipa yang mengalir di sana otomatis berebut dengan infrastruktur yang ada. Nah, maka kenapa di dalam stress test itu juga kita lihat apabila kita mengalihkan impor ke tempat yang lain. Tapi mesti diingat importasi daripada crude itu tergantung daripada kapasitas kilang dan juga jenis daripada crude di kilang. Jadi misalkan Balongan, Cilacap dan lain sebagainya, mereka mempunyai beberapa spesifikasi yang dipenuhi di dalam negara-negara yang bergantung pada Hormuz, yang Irak, ya Oman, lantas UAE dan juga Arab. Itu mereka punya porsi sendiri di kilang mana mereka akan dikilangkan. Maka mengalihkan dari tempat yang Middle East ini ke tempat lain juga bukan merupakan hal yang mudah. Ya, maka kita harus melihat dari aspek spesifikasi. Ini kalau kita berbicara crude ya. Tapi kalau kita berbicara BBM jadi beda lagi masalahnya. Karena kita sudah otomatis mengimpor sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan dan itu final product. Jadi kita nggak membutuhkan lagi processing plant. Tapi kalau crude kan kita membutuhkan processing plant yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal yang demikian itu Indonesia dalam hal ini sudah melakukan beberapa kali kajian dan kemungkinan-kemungkinannya. Memang kemungkinan yang terburuk kalau crude-nya susah ya pemenuhannya adalah BBM jadi. Karena kita pengen memberikan ketahanan daripada nasional kita kan. Jadi kayak Pertamax berapa hari
Pertalite berapa hari kan yang sudah terrekod di Pertamina itu kan bisa sampai 19 hari, ada yang 20 hari, 30 hari tergantung daripada jenis daripada BBM-nya itu sendiri. Nah, ini yang masuk di dalam senario-senario tersebut. Memang kita harus akuin ya bahwasanya masalah Hormuz ini menjadi salah satu faktor kenaikan daripada harga minyak dunia. Ya, tetapi mesti diingat bahwa harga minyak dunia itu tidak hanya ditentukan oleh yang fundamental itu supply demand, tetapi geopolitik tension ya mulai dari Ukraine dengan Rusia, terus sekarang ini ditambah lagi nanti kalau ada ketegangan kayak kemarin misalkan US dengan China itu juga bisa mendrive ini. Tapi ada faktor-faktor lain, misalkan faktor keuangan ya. Keuangan itu kebijakan daripada the Fed misalkan. Kalau dia menaikkan suku bunga, otomatis harga komoditas akan naik. Belum lagi permainan hedge fund. Ya, itu juga menjadi faktor yang ini. Nah, faktor yang lain di luar daripada itu semua, misalkan teknologi. Ya, kalau misalkan sekarang ada teknologi fracking, misalkan di US itu meningkat juga bisa juga mendrive daripada harga minyak. Jadi kita lihat banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan daripada harga BBM. Itu termasuk komponen-komponen yang harus dimasukkan di dalam stress test tersebut gitu. Supaya kita paham nanti kemungkinannya bagaimana kalau misalkan harga komoditas dalam hal ini BBM itu naik dan sampai sejauh mana kemampuan daripada negara untuk mengcover apabila subsidinya menjadi besar. Kemampuan negara bagaimana nih Pak Satya? Jadi begini, kalau nanti saya pikir Mbak Putri pasti akan ngomong karena di situ menyangkut masalah undang-undang APBN ya. Di dalam undang-undang APBN itu kan selalu bahwasannya subsidi itu di-refer pada kemampuan keuangan negara. Ya, dan tentunya kalau kita menaikkan harga BBM itu konsekuensi logisnya kan daya beli. Jadi inflasi dan sebagainya itu masuk di dalam yang ada di dalam undang-undang APBN kita. Nah, sampai sejauh mana nanti defisit anggaran itu kan ada patokannya segala itu nanti pasti Komisi 11 lah yang bisa mendetailkan. Tetapi menurut saya yang ini bukan sesuatu yang hanya kita pandang sebelah mata. Ya, tadi disampaikan bahwasanya apakah ini akan berapa lama, apakah ini perang ini permainan daripada US. Kalau saya lebih melihat dari apapun ya senario dunia, tetapi kita sebagai negara yang harus handal di dalam ketahanan energi nasional kita harus mempersiapkan segala macam aspek. Apakah itu cuma hanya sekitar 2 minggu ataupun berapa? Menurut saya ini good lesson learned. Jadi kita jangan sampai situasi yang seperti ini kita sikapi dengan nanti kan akan balik gitu. Menurut saya tidak. Menurut saya ini sesuatu yang justru kita antisipasi ke depan untuk ketahanan energi kita. Pak Prabowo kan mengatakan di dalam Asta Cita kita bahwa kita ada swasembada energi. Beliau mencoba betul bahwa biomass ya dalam hal ini semua yang berdasarkan daripada non fosil itu digalakkan. Kalau bisa sampai ke B100 walaupun itu cukup challenging karena teknologi masih not permitted yet. At the moment ya kalau kita mau berbicara B100, tapi tujuan itu saya bisa mengerti gitu. Bagaimana kita menguasai agriculture yang bisa kita arahkan kepada energi, konteksnya adalah untuk kemandirian. Kita belum mandiri karena kalau kita berbicara minyak bumi jelas kita impor, kita berbicara LPG kita masih impor. Gas masih lumayan. Gas kita boleh dikata kita overflow, buktinya kan kita juga ekspor. Jadi kalau begitu kita satisfy domestic demand baru kita ekspor. Jadi dalam hal ini kita lihat semua aspek langkah, gitu ya? Semua aspek itu. Memang kalau kita tidak tergantung dengan BBM ya, itu akan jauh lebih aman. Dari dulu waktu saya di DPR saya mengatakan BBM itu adalah bahan bakar mahal. Singkatnya seperti itu. Jadi kita mesti avoid sebenarnya. Cuman yang mencintai BBM juga masih banyak. Artinya pemerintah harus mengambil ini sebagai langkah serius. Langkah apa kemudian yang dipersiapkan oleh pemerintah? Ditahan dulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda di Indonesia Business Forum pemirsa.